Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Elsa Busiana, mahasiswa Politeknik Piksi Input Serang, program studi akuntansi perpajakan. Di sini saya akan membahas materi terkait persediaan. Nah teman-teman, ini ada beberapa garis besar pembahasan yang akan saya bahas pada video kali ini. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan pertama mengenai pengertian persediaan menurut PSAK 14. Persediaan menurut PSAK 14 adalah 1. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Maksudnya, persediaan ini tujuannya adalah dibeli untuk dijual kembali. Nah, ini juga masuk kepada kegiatan utama operasional perusahaan. Yang kedua yaitu dalam proses produksi untuk penjualan tersebut. Maksudnya, persediaan yang telah melalui proses pertama dan harus melalui proses selanjutnya untuk menjadi persediaan barang jadi. Dan yang ketiga yaitu dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Maksudnya, persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha, aset yang diproses dalam produksi untuk penjualan, dan aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode pencatatan persediaan. Yang pertama yaitu sistem persediaan fisik atau periodik. Maksudnya, metode pencatatan ini dilakukan pada akhir periode penjualan. Jadi, persediaan barang dagang tidak langsung dicatat atau terjadi transaksi. Nah, metode periodik ini juga disebut sebagai metode fisik karena pencatatannya dilakukan dengan cara mengecek langsung persediaan barang dagang, dan perlu diingat bahwa meskipun jumlah persediaan barang hanya dicatat pada akhir periode, tetapi transaksi penjualan tetap dicatat tiap kali terjadi transaksi penjualan. Yang kedua, ada sistem persediaan perpetual. Maksudnya, berbeda dengan metode periodik yang hanya melakukan pencatatan persediaan pada akhir periode penjualan, metode permanen atau perpetual justru mencatat transaksi penjualan pada saat transaksi tersebut terjadi. Gampangnya, jika terjadi transaksi penjualan yang mempengaruhi jumlah persediaan barang, maka rekening persediaan barang pun ikut dicatat saat itu juga. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai metode penilaian persediaan. Yang pertama ada metode FIFO atau First In, First Out. Maksudnya, metode FIFO adalah metode penilaian barang di mana persediaan barang yang pertama kali masuk yaitu barang yang pertama keluar terlebih dahulu. Metode FIFO biasanya digunakan terhadap barang yang memiliki fluktuasi tinggi seperti bahan-bahan pokok. Metode yang kedua yaitu LIFO atau Last In, First Out. Maksudnya adalah metode penilaian barang yang persediaan barang yang pertama kali dikeluarkan merupakan persediaan barang yang masuk terakhir. Yang ketiga yaitu metode average. Maksudnya, metode ini adalah metode penilaian persediaan barang yang membagi antara ketersediaan barang untuk dijual dengan jumlah barang yang tersedia. Jadi, metode ini berada di tengah-tengah metode LIFO dan FIFO. Nah teman-teman, kita masuk ke contoh soal ya. Jawab dengan menggunakan metode pencatatan perpetual dan sistem penilaian metode FIFO. Diketahui, persediaan awal pada tanggal 10 Maret yaitu 800 unit senilai 10.000. Penjualan pada tanggal 14 Maret yaitu 200 unit senilai 200.000. Penjualan pada tanggal 18 Maret yaitu 300 unit senilai 12.000. Pembelian pada tanggal 20 Maret yaitu 500 unit senilai 11.000. Penjualan pada tanggal 24 Maret yaitu 200 unit senilai 13.000 dan pembelian pada tanggal 29 Maret yaitu 900 unit senilai 12.000. Nah, kita masuk ke pembahasan soal. Ini kita jawab menggunakan metode pencatatan perpetual terlebih dahulu ya teman-teman. Sudah dijelaskan tadi, metode perpetual itu adalah metode pencatatan persediaan barang yang dilakukan secara terus-menerus, menyesuaikan dengan transaksi input dan output barang. Di sini kita tinggal masukkan sesuai soal dan mengurutkan tanggal transaksinya ya teman-teman. Baik, kita masuk ke pembahasan soal selanjutnya terkait menjawab soal tersebut menggunakan metode FIFO. Seperti yang kita ketahui, FIFO itu First In, First Out. Di sini kita bisa lihat persediaan awal itu adalah 800 ya teman-teman. Nah, di tanggal 14 itu ada penjualan dengan jumlah 200. Otomatis yang bagian dijual itu adalah yang persediaan awal.
yang 800. Jadi 800 dikurangi 200 adalah 600. Jadi 600 dikali dengan HP-nya yaitu 10.000, maka totalnya adalah 6 juta. Nah teman-teman, pasti teman-teman sudah tahu bahwa hasil dari total yaitu adalah dengan mengalihkan unit dan HP penjualan. Ini berlaku untuk selanjutnya ya teman-teman. Dan untuk HP ini atau harga penjualan ini teman-teman, kita mengikuti HP yang di persediaan awal, walaupun di soal itu berbeda, karena kita ini menggunakan metode FIFO ya teman-teman. Nah kita lanjutkan, sisa di persediaan ada 600, ternyata di tanggal 18 ada penjualan lagi 300, otomatis kita kurangi kembali, jadi 600 dikurangi 300 adalah 300. Selanjutnya, di tanggal 20 ada pembelian 500, nah 300 sisa tadi kita turunin ke bawah, dan 500 kita taruh juga di persediaan. Nah jadi persediaannya itu ada dua, yaitu 300 dan 500. Ingat ya teman-teman, ini tidak bisa kita gabungkan, jadi harus kita pisahkan. Nah kita lanjut ke penjualan tanggal 24, nominalnya adalah 200. Nah karena FIFO adalah first in first out, jadi sisa persediaan 300 dulu yang kita kurangi. Jadi 300 dikurangi 200 hasilnya ada 100. Nah 100 ini kita turunin, dan sisa yang persediaan 500 tadi ikut turun juga. Nah, kita lanjut ke tanggal 29. Di sini ada pembelian 900 dan HP-nya adalah 12.000. Nah, kenapa persediaan di sini 100? Karena persediaan ini turun dari persediaan yang pertama, dan persediaan kedua yaitu 500 kita turunin juga. Untuk pembelian di tanggal 29 kita masukkan juga nominalnya di sini dengan nominal yang sesuai. Nah, teman-teman, itulah penjelasan terkait pembahasan soal mengenai metode perpetual FIFO. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik apa yang saya sampaikan ya. Terima kasih.